Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tapi sebelum kita beraktivitas, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 terambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Demikian firman Tuhan. Warisan rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya berhasil dalam hidupnya. Orang tua mana yang tidak senang atau bahagia ketika anaknya berhasil mencapai masa depannya? Dari semua kebahagiaan orang tua, yang paling membahagiakan adalah ketika anak-anaknya takut akan Tuhan. Inilah kunci sukses dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini dikisahkan tentang Daud yang berpesan terakhir kepada anaknya, secara khusus Salomo, yang menggantikannya menjadi raja. Sepertinya Daud tahu betul dan sadar bahwa saat kematiannya sudah dekat. Terlihat dari tenaga dan kekuatannya berangsur-angsur menurun. Oleh karena itu, dia memanfaatkan waktu sebelum ajal menjemput. Daud memanggil Salomo. Dia memberikan pesan dan nasihat terakhir. Yang pertama diberitahukan adalah bahwa dia akan segera meninggal dunia. "Aku ini akan menempuh jalan yang fana." Kemudian Daud berpesan agar Salomo menguatkan hatinya dan berlaku seperti laki-laki. Adapun yang dimaksudkan berlaku seperti laki-laki adalah teguh dan bersemangat, tegas dan berani dalam kebenaran. Yang berikutnya, melakukan kewajibannya dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditentukan, dan juga tetap mengikuti segala ketetapannya, perintah, peraturan, dan ketentuannya, dengan harapan beruntung dalam segala yang dilakukan dan segala yang dituju. Itulah hukum Musa. Itulah pesan terakhir yang sekaligus menjadi warisan yang paling berharga yang didapat oleh Salomo dari Daud bapaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam nats ini Daud sangat mengharapkan Salomo supaya takut akan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati hidupnya. Untuk mencapai itu semua, ada proses yang harus dijalani, yaitu ayat 3, melakukan kewajiban dengan setia terhadap Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 29 ayat 17 dikatakan, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu."
Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua meneladani Daud yang meninggalkan warisan rohani, bukan materi atau harta. Oleh karena itu, saudaraku, wariskanlah warisan rohani kepada anak-anakmu, dan juga marilah kita taat melakukan kehendak Allah, maka Tuhan akan campur tangan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk mengajari anak-anak kami supaya takut akan Tuhan dan mewariskan warisan rohani. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.